Pengkajian wacana semacam ini harusnya dilakukan secara jeli. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan terhubung dengan Kurtubi, pengamat energi melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Kurtubi. Selamat siang. Baik. Pak Kurtubi, jika daya listrik 450 VA ini dihapuskan, maka sebetulnya PLN bisa lebih menghemat pengeluarannya untuk biaya oversupply. Tapi di sisi lain, biaya tagihan listrik masyarakat ini juga akan membengkak. Apa jalan tengahnya, Pak Kurtubi? Ya, kita dengar wacana seperti itu. Kalau tidak salah datangnya dari banggar DPR ya, rapat dengan pihak pemerintah, Departemen Keuangan atau begitu. Ini memang dipicu oleh fakta bahwa PLN ini sekarang mengalami oversupply yang sampai 3 gigawatt. Ya, rapat-rapat yang kita dengar itu wacananya belum menyentuh sisi supply daripada supply listrik di PLN ini. Ya, sebagian sudah dijelaskan bahwa ada PLN membeli listrik dari IPP, Independent Power Producer, di mana pembangkit listriknya bukan milik PLN, tapi setrumnya dijual ke PLN dengan menggunakan model jual beli take off pay. Harus dibayar ke pihak produsen, dipakai apa tidak dipakai listriknya oleh PLN. Dalam konteks ini, dalam situasi oversupply, PLN harus bayar terus ke pihak produsen IPP, listrik IPP ini. Nah, ini yang menurut pendapat saya yang mestinya ya disinggung oleh pihak banggar ataupun pihak pemerintah. Karena ini jelas-jelas sangat merugikan PLN. Listrik pakai nggak pakai harus bayar. Dalam situasi katakanlah darurat akibat COVID dan seterusnya, kegiatan industri, kegiatan pabrik, kegiatan bisnis masih belum normal, ya, masih di bawah kapasitas mereka bekerjanya, sehingga banyak listrik yang oversupply sampai 3 gigawatt ini, ya. Inisiatif dari pihak banggar ingin mengalihkan pelanggan 450 volt ampere ini ke 900-an. Yang kita ketahui pelanggan 900 ini memang kelompok hampir miskin, ya. Tetapi mereka sebagian besar itu tidak disubsidi. Jadi pengarahan pindah ke 900 watt ini mau tidak mau pada akhirnya subsidi di listrik ini arahnya akan dicabut. Nah, ini nggak bagus, ya. Lebih baik konsentrasi PLN, negosiasilah dengan pihak supplier listrik, pakai perjanjian take off pay, PLN harus bayar. Nah, ini ya yang harus mungkin bisa dilakukan oleh pihak PLN atau pihak pemerintah. Satu, bisa meminta penurunan harga jual. Ini mestinya terbuka saja PLN. Berapa harga jual listrik per kilowatt hour dari para produsen listrik IPP, Independent Power Producer, berapa harga jualnya? Saya memperkirakan harga jualnya sekitar 7 sen per kilowatt hour. Itu masih mahal. Lebih-lebih ada jaminan produknya akan terjual, ya. Nah, ini harus nego lah, ya. Sebab PLN diletakkan pada posisi yang amat sangat lemah, harus menerima produksi setrum dari pihak IPP ini. Pak Kurtubi, pakai bayar sekian. Nah, berarti Anda menyarankan lebih baik dilakukan renegosiasi ya dengan IPP. Tapi pertanyaannya adalah begini, ketika terjadi oversupply ini, apakah memang pemanfaatannya yang kurang maksimal atau memang belinya yang terlalu banyak? Seperti apa, Pak Kurtubi? Dua-duanya. Ya. Ini kesalahan perencanaan kelistrikan nasional beberapa tahun yang lalu yang membangun secara serentak 35.000 megawatt. Ya. Dalam satu kali kebijakan. Terlalu banyak yang dibangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya. Sehingga pihak pembeli PLN ini kayak quote unquote dipaksa harus beli.
Ya, siapa punya kebijakan dulu itu? Ya, masa sekali bangun 35.000, yang bener aja bertahap mestinya. Mentang-mentang ini yang mau dimanfaatkan ini batu bara. Ya, batu bara mau diketahui, batu bara itu sumber daya energi yang dikuasai negara. Ya, harus dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan cuma mencekek PLN. Pak Kurtubi, berarti dengan ini kata kita lain, lihat, siapa pembangkit listrik tenaga batu bara yang gede-gede di Pulau Jawa, ini 70% dari batu bara. Sebagian itu pemiliknya adalah penambang batu bara. Oke, baik. Pak Kurtubi. Listrik yang besar-besar ini pemiliknya penambang batu bara, ya, yang justru sekarang lagi panen untung karena harga batu bara dunia tinggi. Ya, oke. Ini dinegosiasikan. Berarti, ya, baik Pak Kurtubi, berarti kalau kita melihat yang lebih urgent sekarang ini bukan penghapusan subsidi listrik 450 VA, tetapi adalah renegosiasi ya. Negosiasi dengan pihak supplier listrik dari PT Batubara yang pemiliknya sekaligus penambang batubara. Itu harus dilaksanakan oleh negara. Tidak boleh rakyat miskin dikorbankan. Lebih-lebih saat ini lagi boom batubara, harga batubara selangit. Ya, baik, produksi mereka besar. Baik, lalu tapi kalau kita lihat datanya, ada masyarakat yang menikmati 450 volt ampere ini ternyata mereka yang seharusnya tidak masuk sasaran begitu. Anda menyoroti hal ini seperti apa? Tidak, ya. Itu selalu dipakai alasan oleh pemerintah, salah sasaran. Ada yang lebih urgen harus diselesaikan untuk menolong rakyat. Bukan semena-mena rakyat miskin harus giring untuk dipaksa beli ke kelompok pelanggan yang tadinya itu kelompok yang tidak disubsidi, ya. Ini tidak boleh, ya. Rakyat miskin selalu dijadikan korban dalam kebijakan energi ini. Tidak boleh, ya. Saya meminta pemerintah negosiasi dengan produsen IPP, terutama yang IPP ini sahamnya dimiliki oleh penambang batubara. Dicek itu, pasti ada datanya. Itu yang harus diturunkan harganya, harga jual ke PLN-nya. Sehingga PLN tidak bukan menanggung beban. Bayangkan, berapa triliun, berapa tuh 3 triliunan harus ditanggung oleh pihak PLN dari listrik yang tidak bisa dipakai, ya, karena sisi demand-nya memang buruk. Semua orang tahu kegiatan pabrik, kegiatan industri itu menurun karena COVID, ya. Jangan cari inisiatif DPR pula ini yang wakil rakyat, inisiatif mau mengorbankan kelompok masyarakat yang miskin, yang hanya mampu terbiasa menggunakan listrik 450 watt. Soal mereka rezekinya banyak, ingin ke 900, biarkan mereka sendiri yang pindah ke 900, kasih kesempatan gratis sudah dapat poinnya. Untuk pindah ke 900, mereka sendiri, pelanggan sendiri yang berinisiatif. Kita sudah dapat poinnya. Lebih baik, lebih bijak, lebih elok pemerintah ini melakukan renegosiasi, bukan menghapuskan daya listrik 450 VA. Terima kasih Pak Kurtubi, pengamat energi, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Semoga ini didengar oleh pemerintah. Salam sehat Pak Kurtubi.